Oke, jadi untuk yang saat ini kita mau bahas chapter 6 dari ekonomi teknik, yaitu ini, annual cash flow analysis. Kalau kemarin mungkin kita ngitungnya adalah ngebandingin dari present worth gitu. Kalau sekarang kita ngebandingin dari annual, atau nanti ada namanya EUAC. Kalau ini cost, ya EUA-nya itu equivalent and uniform annual, ya berarti C-nya cost gitu. Nah, ada EUAB, ini berarti B-nya benefit. Sama satu lagi ada EUAW. Ini adalah worth gitu. Oke, nanti kita pelajarin lagi di bawah. Yang penting kita pelajarin ini gitu. Oke, ini skip dulu, skip. Oke, simple case. Jadi gini. Kalau misalnya kemarin kita belajar adalah present value gitu, atau PV, kita ngebandingin semuanya dari present value. Nah, kalau sekarang kita ngebandinginnya adalah dari sini. Equivalent uniform annual worth gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita bilangnya A gitu, tapi sekarang kita perjelas A-nya ini apa? A-nya A cost, apa A benefit, apa A-nya satu lagi worth gitu. Oke, ini sama ya, ini yang Excel. Kalau biasa kalian pakai PMT, itu nyari A kan. Oke, kemudian kita belajar yang ini. EUAW itu sebenarnya kita bisa nyarinya dari PW, present worth. Kalau kemarin kita kan ngitungnya dari sini, misalnya ada cash flow diagramnya kayak gini panjang, kita dapat PW di sini. Nah, kita ngebandingin nih yang mana present worth-nya paling tinggi atau present worth of cost-nya paling rendah gitu. Nah, kalau sekarang kita bandinginnya dari A, PW-nya kita bikin jadi A. Jadi banyak A-nya gitu. Jadi sini ada A gitu. A. Tapi namanya A-nya jadi EUAW gitu. Oke, kemudian EUAW itu decreased by a cost. Jadi kalau misalnya lo punya worth-nya itu per tahun misalnya adalah 1.000. Tapi di tahun itu misalnya lo ada pengeluaran lagi misalnya 100 gitu. Ya udah berarti di tahun itu udah nggak jadi uniform gitu. Tapi nanti worth-nya jadi 900 di tahun itu. Misalnya gitu. Misal. Increase by a benefit. Atau misalnya kita lagi ngitung nih EUAW gitu. Nah, nanti tapi ada misalnya ada misalnya di sini ada benefit gitu di akhir tahun. Ada bonus. Nah, udah nanti ini akan nambah si EUAW-nya gitu. Sebaliknya di akhir tahun misalnya ada cost tidak terduga gitu. Ini nanti akan ngulangin si EUAW-nya gitu. Ya ini PMT biasalah, kalian biasa pakai ya. Gue juga jarang pakai Excel soalnya. Oke. For an irregular cash flow over the analysis period, first determine the present worth then convert to EUAW. Oke, kalau kemarin kita ngomongin PW, nah tapi sebenarnya gini, kalau misalnya dia bentuknya irregular cash flow, terus kita menghitung dari PW aja kan sebenarnya bisa. Nah, tapi ini kita belajar ngitungnya gimana nih dari pengeluaran kita per tahun, per bulan gitu. Yang penting adalah istilahnya uniform gitu. Sebenarnya harusnya per tahun karena ini annual kan A-nya. Tapi ya udah kalau mau per bulan juga nggak masalah gitu. Misalnya bayar per bulan. Oke, ini example yang pertama. A student bought 1,000 worth of furniture. What is the equivalent annual cost if it is expected to last 10 years and the interest rate is 7%? Oke. Jadi, ini sebenarnya sama aja kayak kita ngitung A. Kalau dulu kan misalnya kita ngitungnya berarti P-nya 1.000 gitu. Nanti kita punya A sama dengan kok A lagi? Sorry. A-nya berarti sama aja misalnya di sini P, terus kemudian A per P gitu kan. Koma I, koma N. Sama aja kan? A per P. I-nya sama, N-nya 10 gitu. Bedanya di sini A-nya kita convert jadi EUAC. Beda nama aja. Untuk sekarang ya. Nanti di bawah kan beda lagi. Nah, dapat 142,4. Ini adalah EUAC-nya gitu. Kalau dia bayar 1.000 di tahun ke 0, ya berarti itu sama aja ekuivalen dengan dia bayar 142,4 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 10 gitu. 9-nya gue buletin deh. Ya. Oke. Sip. Nanti kalau ada bingung tanya aja. Kemudian example yang kedua. Jadi ini sama kayak yang di atas. Sama kayak ini 1.000. Nah, tapi ada tambahannya. Ini kan dia kalau di atas expected to last 10 years. Udah gitu doang kan. Nah, kalau di sini ada tambahannya. And can be sold for 200. Ini kalau kita bilang adalah salvage value gitu. Si 200-nya. Jadi nanti dia dari 0 sampai 10 dia cuma bayar di sini 1.000 sama
di tahun terakhir dia akan dapat 200 gitu dari furnitur yang dijual tadi bekasnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Gue pribadi, gue akan lebih suka ngitung gini. Kan kita punya di tahun ke-0 1000, ya kan? Tapi gue akan pindahin si salvage value ini ke tahun ke-0 gitu. Pakai, kita nyari nilai P kan, berarti jadi pakai P per F gitu. Kalau gue lebih suka gitu. Nah, kalau di sini ada yang paling atas. Nih, 1000 A per P, ya kan? Berarti kita nyarinya ini adalah EUAC dulu. Kemudian dikurangin sama, ini EUAC, sorry, ini cost dulu. Dikurang sama benefitnya. Gitu. Nggak benefit juga sih ini. Kan salvage value doang kita jual ya. Tapi intinya gitu. Kita nyari, kita keluar berapa per tahun, ya kan? Sama kita dapat berapa per tahun. Gitu. Nanti dikurangin. Dapat hasilnya 127,92. Kalau yang bawah ini pakai rumus. Dan gue sebenarnya nggak suka ngapalin rumus. Jadi kalau mungkin kalian ada yang mau pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau gue lebih suka gini. Jadi 1000-nya dicari ke bawah, berapa, dikurangin sama ke atasnya, gitu. Karena itu gunanya sebenarnya kita bikin si cash flow diagram gitu. Jadi kita tahu, oh kalau ke bawah terus ke atas berarti dikurang, gitu. Itu gunanya sebenarnya. Oke, nah ini rumus yang tadi. Kalau ini kan yang tadi gue pakai yang pertama ya, yang 6.1. Kita nyari dulu ke bawahnya berapa, sama salvage value-nya berarti kan ke atas ya jatuhnya. Ke atasnya berapa, nanti tinggal dikurang. Gitu. Yang ini silakan, ini rumus. Berarti present dikurang sama salvage, nanti dipakein apple F. Nah, kalau kalian bingung gitu misalnya, aduh gimana nih? Nah, gue harus pakai apple P apa apple F gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakainya di sininya adalah ditambah P dikali I, nah kalian pakainya adalah apple F gitu. Sebaliknya, kalau misalnya kalian di sini salvage value, berarti kan di sini future, ya kan? Nah, kalian pakainya apple P. Gitu. Ini kebalik aja yang bagian sini. Gitu. Kalau misalnya kalian pakai apple F, ya berarti belakangnya P kali I gitu. Tapi kalau kalian pakainya apple P, ya berarti belakangnya jadinya future-nya dikali I. Future ini di sini adalah konteksnya salvage value gitu. Oke. Nah, ini kayak tadi yang di atas dibilang gitu. Ketika kalian punya irregular cash flow, nah, determine dulu present worth, kemudian convert ke EUAW-nya gitu. Di sini contohnya. Ini kan kita nggak bisa pakai gradient ya. 45 90. Oh, naik 45. Ke sini naiknya 90 gitu. Di sini kurang lagi, naik lagi. Nah, ini kan jadinya irregular gitu. Bukan gradient. Nah, oke, kalau misalnya seperti ini bentuknya, tadi yang dibilang bahwa determine dulu present worth of cost, berarti ini dikasih ke sini, ini dikasih ke sini, ini dikasih ke sini, ini dikasih ke situ. Kasih semua. Semuanya dibalikin ke 0, dapat present worth of cost-nya adalah 531. Oke, kalau udah dapat ini 531, ya udah tinggal dicari aja A-nya menggunakan EUAC. Nah, kalau kalian bingung nih EUAC, ya sama aja sebenarnya gini sih. A sama dengan P, A per P gitu, koma I, koma N. Sama aja. Ketika kalian udah punya present worth of cost-nya gitu. Kemudian ini, kalau begini kan bentuknya sebenarnya kalian bisa pakai gradient gitu. Cara pakai gradientnya gimana? Ya udah. Kan kalau gradient itu kalian akan punya nilai A-nya adalah mulai dari sini kan. Karena kalian 5 kali nyetol gitu dalam gradient kan. Meskipun tahun pertama gradientnya adalah 0 di sini kan jadinya kalau kita hitung. Nggak nyetol gitu. Tapi sebenarnya kan ada gradientnya. Oke, berarti di sini EUAC adalah 45. 45 ini yang bawah, yang kotak. Kenapa? Karena ini udah uniform gitu. Nah, kita tinggal nyari aja si gradient yang ke atas segitiga ini. Ini berapa EUAC-nya? Gitu. Cara nyarinya gimana? Ya udah, berarti pakai gradient. Kita punya berarti A sama dengan G, A per G, I, N gitu. Dalam hal ini gradientnya berapa? Ini 45 gitu. 45 berarti A per G, I-nya berapa? Tadi di atas ada 7%. N-nya berapa? Nah, ini yang suka salah ketika kalian ngitung gradient, kalian cuma ngitungnya adalah 90, 135, 180, 225 gitu. Karena ini kan sebenarnya di sini 0, di sini 45, 90, 135, 180 gitu kan. Kalian gak ngitung nolnya, biasanya padahal ini harus dihitung gitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5.
Gitu. Dapat hasilnya segini, $129. Nanti kalau masih bingung tanya aja. Oke, kemudian annual cash flow analysis. Jadi ada beberapa situasi yang gimana caranya kita mendapatkan yang terbaik gitu. Ketika misalnya nggak ada input dan output yang fix gitu. Nah, di sini berarti yang harus kita lakukan itu maximize si EUAW. EUAW ini apa? EUAW ini adalah yang tadi kita baru ngitung dari atas tuh cost gitu kan. Sementara kan ada benefit. Nah, berarti di sini kita harus maximize dari awards-nya gitu. EUAB ini kan benefit. Ini cost, ya kan? Ini worth. Nah, kita cari mana yang paling worth gitu dari pilihan-pilihan yang ada. Kemudian, ya berarti sama aja kita nyari yang benefitnya paling tinggi dan costnya paling kecil, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya fix, nih kan fix ya. Kalau fix itu berarti si costnya tuh udah ada gitu. Costnya udah fixed gitu. Ketika misalnya kita punya costnya udah fixed, nah, berarti yang kita maximize apa? Yang kita maximize adalah benefit gitu. Misalnya, kita dengan mengeluarkan uang yang sama nih per tahun. Misalnya kita nyicil suatu mesin. Kita nyicil suatu mesin, cicilannya semua sama. Misalnya cicilannya semua 10 juta per bulan. Nah, kita lihat mesin mana yang efektivitasnya paling tinggi, yang paling efisien misalnya gitu. Misalnya outputnya paling banyak keluarnya gitu. Atau misalnya penghematannya terhadap production line berapa banyak, itu yang paling gede. Itu yang kita pilih gitu. Makanya di sini dibilang maximize EUAB-nya. Nah, sementara ada namanya fixed output gitu. Ini udah tax-nya udah, benefit-nya udah, output-nya udah gitu. Misalnya, dengan pilihan tadi, kayak tadi misalnya gue bikin pabrik gitu misalnya, dengan pilihan mesin yang beda-beda. Semua mesin ini outputnya sama gitu. Misalnya outputnya semua mesin adalah 100. Misalnya gini, penghematan semua mesin tuh sama gitu. Semua mesin penghematannya misalnya setiap tahun adalah $100.000, misalnya gitu. Tapi mesin ini harganya beda-beda gitu. Kita cicilannya beda sih mesin ini. Ya udah, berarti kita minimize si EUAC-nya. Kita cari yang cicilannya paling ringan gitu. Supaya kenapa? Sebenarnya di sini ketika kita maximize EUAB atau EUAC, EUAW ini akan naik gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi gini, EUAW itu kan EUAB sama EUAW itu sama aja EUAB dikurang EUAC gitu. Ketika kita maximize EUAB, pasti ini kita maximize gitu. Pasti EUAW akan naik gitu. Sementara ketika kita minimize EUAC, kita cari paling murah cicilannya. Maka sebenarnya EUAW-nya akan naik gitu. Karena EUAB-nya tetap, tapi pengurangnya turun gitu. Jadi sebenarnya ini semua sama gitu. Yang dimaximize adalah EUAW. Ya karena emang tujuan kita belajar ekonomi gitu kan. Maximize words-nya gitu. Dengan cara apa? Ya udah mau maximize benefit atau minimize cost gitu. Oke, kemudian. Nah, di sini kita ngitungnya EUAW. Kenapa kita ngitungnya ada EUAW? Ya udah, simpelnya adalah ketika di sini kita punya cost dan di sini kita punya benefit gitu. Jadi kita langsung hitungnya words. Oke, untuk barang yang pertama, kita udah tahu gitu, device A itu dia semuanya A-nya 300 gitu benefitnya. Ini benefit ya. Benefit karena naiknya ke atas. Ini semua 300. Berarti untuk cari EUAW, kita tinggal nyari aja A di sini, A di sini, A di sini, A di sini, A di sini. Tinggal kita kurangin. Tapi di sini karena kita kasusnya adalah worth, berarti cost itu, ini kan di sini kita nyari EUAC ya. Di sini adalah EUAC. EUAC-nya kenapa dibikin minus? Karena kita tadi dibelajar di awal kan. Ingat nggak? Di atas mana sih? Nih, dia decrease by a cost gitu. Jadi ketika kita ngitungnya ada cost di sini, mana tadi? Dia akan pakai tanda kurang. Ada benefit berarti tandanya ditambah. Gitu. Gitu aja sih. Nanti kita akan dapat dia 56,1. Kemudian kita lihat yang barang B. Sama, di sini kita nyari EUAC juga. EUAC. Di sini kan EUAB-nya udah ada ya, nggak perlu dihitung. Nah, sementara di sini kita perlu hitung EUAB. Gimana caranya? Nah, di sini kita punya gradient. Di sini yang bawah kan kotak udah uniform kan. Makanya di sini nggak perlu di apa-apain, nggak perlu dihitung gitu. Langsung aja 300. Sementara yang di sini itu adalah kita ngitung EUAB total 300 ditambah ini.
Ini dapetnya dari mana? Dapetnya dari gradien. Nah, gradiennya kan 50 totalnya. Dan kita nyetolnya 5 kali kan. Ya udah, 50 apalagi 7%, 7% dari soal 5 gitu. Nanti kita akan dapat hasilnya segini. Nah, ketika kita punya EUAW, ini kan di judulnya adalah word gitu kan. Ya, kita pilih yang paling gede gitu. Kalau tadi misalnya EUAC, berarti pilihnya yang paling kecil gitu. Kalau di sini ada EUAW, ya tadi yang kita bilang maximize EUAW gitu. Maka cari yang paling gede. Oke, kemudian yang ini. Sorry, gue minum dulu. Aduh, haus banget sumpah. Oke, yang ini dia adalah plan A. Dia ada plan A. Equipmentnya adalah 15.000. Material labor savingnya 14. Annual operating segini. End of useful salvage segini. Oke, sekarang gue akan jelasin dulu. Dari sini installed cost ini belum bentuk A. Dia belum bentuk A. Di sini yang labor saving ini udah bentuk A gitu. Kenapa? Karena ada kata per year atau annual. Gitu. Annual operating expense sama, karena ada kata annual ya berarti ini udah bentuk A. End of useful life salvage value ini belum bentuk A. Gitu. Jadi yang perlu dihitung dulu pakai per-peran itu pakai yang faktor bunga yang mana? Ya cuma yang ini sama yang ini gitu. Oke, di plan A kita berarti savingnya adalah 14.000. Kalau kita bikin, aduh di sini nggak muat ya bikin itunya. Sorry. Ini nggak muat bikin si cash flow diagramnya. Pokoknya dia gini. Savings per year-nya itu kan berarti 14.000 nih ke atas kan. Dan kemudian salvage value-nya kita pakein upper F 8% 10 gitu. 10-nya ini berarti useful life-nya 10 ya. Gue nggak tahu di sini nggak ada tulisannya soalnya. Oke. Dapat si salvage value-nya per tahunnya A-nya adalah 104 gitu. Berarti EUAB atau benefit totalnya per tahun adalah 14.104 gitu. Kemudian installed cost tadi gue bilang dia belum bentuk A gitu. Jadi harus kita pakein A dulu. Jadi bentuknya adalah APP 8% 10. 8% sama 10 dari soal. Dapat 2235. Kemudian ditambah sama annual operating expense karena ini juga cost kan masuknya. Nah, kemudian berarti kita tinggal tambahin aja karena dia udah bentuk A kan tadi gue bilang. Udah bentuk annual. Berarti dapat 10.235. EUAW-nya berapa? EUAW-nya tinggal kita kurangin aja. 14.104 dikurangin 10.325. Dapat segini. Nah, di sini juga sebenarnya ketika kita dikasih tabel kayak gini yang harus kita tentukan selain dia adalah annual apa bukan, A atau bukan, ada yang kita tentukan adalah dia tuh masuknya ke benefit apa cost gitu. Nah, di sini installed cost of equipment ya pasti cost dong. Namanya juga ada kata cost gitu. Material and labor savings per year ini masuknya adalah benefit. Kenapa? Ada kata savings, berarti ini dapat dihemat sama kita, makanya ini masuknya benefit. Annual operating expense, ya udah karena dia expense, berarti masuknya adalah cost. Ya ingat STB aja. End of useful life salvage value. Berarti kan ini kayak yang udah gue pernah bilang juga sebelum-sebelumnya, salvage value itu adalah kita jual gitu. Kalau kita jual berarti kita dapat duit, berarti ini benefit juga gitu. Nah, ini sama di plan B, plan C, caranya sama. Kalian tinggal pakai aja dan nanti akan dapat di sini EUAW-nya yang B itu adalah minus 553. Berarti dalam kata lain ini rugi cuy gitu. Berarti kita nggak bakal pilih yang ini. Dan ini adalah 3311, beda tipis sama yang A. Nah, ketika balik lagi, ini adalah words kan. Ketika kita ngomongin words, berarti kita akan pilih yang paling tinggi. Ya berarti yang ini, gitu. Oke, lanjut dulu. Oke. EUAC sama EUAB. Oke. Di sini, gue akan lebih meng-highlight kenapa di sini 12, di sini 6. Dan kalau misalnya kita hitung, kalau kita lihat ya, ini kan beda tahun, tapi kenapa langsung dihitung EUACA sama EUACB? Kenapa nggak pakai KPK gitu? Nah, kenapa nggak pakai KPK? Karena di sini kita ngitungnya adalah uniform annual gitu. Uniform annual ya berarti tiap tahun sama gitu. Kita nggak perlu pakai yang lain, nggak perlu pakai apa istilahnya? Apa gue lupa jadi namanya. Kita nggak perlu pakai KPK gitu, karena nanti akan setiap tahun pengeluarannya segini, setiap tahun pengeluarannya segini. Sama aja karena kita bandinginnya per tahun keluar berapa gitu, bukan nanti di tahun ke berapa, misalnya di tahun 0 nilainya berapa gitu. Kalau kayak gitu kita harus pakai KPK. Kalau ini kita nggak usah pakai KPK, kenapa? Karena kita ngitung aja. Dengan kita milih pump A, kita akan keluar per tahun costnya segini.
kita milih pump B, keluarnya segini. Ya, berarti dengan logik aja kita pilih yang paling murah gitu costnya. Nah, sebaliknya kalau mungkin kalian mau buktikin gitu. Kalau misalnya EUAC-nya dikalkulasi dengan 12 tahun gitu, atau di KPK kan dengan useful life yang pump A, dia kan keluar sama aja. Karena emang ini namanya juga per tahun gitu kan. Dan ini pasti uniform gitu. Namanya aja EUAC gitu, Equivalent Uniform Annual Cost gitu. Ya berarti dia pasti uniform, mau dikalkulasi 6 kayak 12, 18 gitu, kan sama aja. Oke. Wah ini nih. Analysis period equal to alternative lives gitu. Ya ini kayaknya sebenarnya balik yang tadi sih. Ini analysis period common multiple. Ini boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kayak gini, mau pakai 6 dan 12 itu nggak masalah. Kalau kalian mau pakai 12 juga nggak masalah. Gitu loh. Nih, dia continuing requirement gitu. Jadi ketika kalian pakai pump B 12 tahun kan sama aja pump B 2 kali gitu. Dengan asumsi bahwa initial cost dan salvage value akan sama gitu. Padahal sebenarnya di realitinya ya pasti initial costnya nambah gitu. Karena kan namanya juga ada inflasi gitu. Dan salvage value juga pasti beda. Nah, ada inflasi. Tapi di sini di assumption-nya adalah identical replacement gitu. Nih, infinite analysis period gitu. Jadi misalnya kalian di sini mau pakai KPK, di sini 13/7 mau hitung 91 tahun. Ya nggak masalah, itu terserah kalian gitu. Some other analysis period need to estimate the terminal values for all alternatives at the end of analysis period. Misalnya kayak tadi, di sini 13, ini 7 gitu. Tapi kalian mau ngitungnya di tahun ke-10 EUAC-nya, nggak masalah gitu. Itu nggak akan jadi masalah. Oke. Di sini kita akan punya gini. Initial cost-nya pump E adalah 7.000, pump B 5.000. Berarti initial cost yang B lebih murah. Kemudian end of useful life salvage value yang A itu berarti harga bekasnya itu lebih mahal yang A. Yang Anda beli juga lebih mahal. Dan pump A ternyata useful life-nya lebih mahal gitu. Nah, yaudah, berarti ketika kalian punya model begini, EUAC-nya, kita ngitung dulu. Ini pakai rumus yang tadi ya. Ada di atas. Yang ini adalah dia present dikurang salvage-nya gitu. Kemudian di sini berarti kita pakai nilainya yang nilai salvage karena ini apa P gitu. Dapat EUAC-nya 797 sama 684. Ya udah kita cari karena di sini adalah ngitungnya adalah cost, ya cari yang paling murah gitu. Ini pakai rumus yang tadi yang di atas. Yang ada S dikali I, Ya ada S dikali I atau P dikali I gitu. Itu pakai rumus. Nah, ini kan kita nggak perlu gitu. Mau kita pakai 12, 9 atau di sini 10 itu nggak jadi masalah gitu karena kita ngitungnya adalah annual gitu per tahun kita bayar berapa gitu jadi nggak perlu cari KPK. Kayak gini, kalau misalnya kita pakai misalnya kalian mau bikin bendungan gitu terus kalian mau pakai terowongan apa mau pakai pipa aja gitu. Kalau kalian pakai terowongan nih ya dia initial costnya lebih mahal gitu 5,5 karena kalian pasti harus beton dan lain-lain gitu konstruksinya lebih mahal jadi 5,5 juta dolar. Kalau kalian pakai pipa cuma 5 juta dolar. But kalian lihat maintenance-nya sama, maintenance-nya mungkin dibayarin negara gitu ya. Salvage value juga nggak ada. Siapa aja yang mau beli tunnel bekas atau pipeline bekas kan nggak ada. Oke. Tapi dengan nilai yang lebih murah, pipeline cuma bisa dipakai 50 years gitu. Sedangkan tunnel itu bisa dipakai permanen sampai seterusnya gitu. Pipeline cuma 50 ya mungkin udah ada yang bocor di tahun ke-50 atau udah ada yang patah gitu. Nah, kalian tinggal bikin aja EUAC-nya P per I. Nah, P kali I, sorry. Nah, kalau kalian bingung rumus ini dari mana, ingat aja. Kalau dulu kita belajar capitalize, itu kan sama aja. P itu sama aja. Iya benar. P itu sama aja A per I gitu kan. Ya udah sekarang ketika kita mau nyari A annual, tinggal kita convert aja A sama dengan P dikali I gitu. Makanya di sini ada P kali I 5,5 juta sama 6% gitu. 6% dari 5,5 juta 330.000. Ini adalah annual cost gitu. Walaupun kita pakainya permanen ya annual costnya segini gitu. Kemudian yang pipeline kita pakai yang biasa aja. Maksudnya kan kita punya present value-nya adalah 5 juta gitu. Ya udah kita tinggal bikin aja jadi A selama 50 tahun. Gitu. Jadi totalnya adalah 317.000. Nah, karena di sini balik lagi kita ngitungnya adalah cost yang paling murah yang mana ya udah berarti kita pilihnya pipeline gitu. Kecuali
ada pertimbangan lain. Misalnya walaupun ini lebih murah, ternyata ini 330.000, resikonya lebih kecil, itu urusan lain. Tapi kalau urusan ekonominya, ya udah kita punya cost lebih murah, yaitu kita pilih gitu. Karena ini kan sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, ini ada benefitnya sama kan, sama-sama bisa bikin air ngalir gitu. Tapi ya lebih murah yang pipeline, berarti kita pilih pipeline gitu. Oke. Di sini ada contoh lagi, alternatif 1 sama alternatif 2. Initial cost-nya lebih mahal yang 2, salvage value-nya juga lebih mahal yang 2, ya ini biasa gitu. Useful life-nya 13 tahun. Kemudian, estimated market value, end of 10 year, ini yang satu 20.000, yang satu 15.000. Nah, kenapa kita pakai ini? Kenapa kita pakai ini? Berarti kita disuruh ngitung pakai terminal value. Kalau kita nggak dikasih ya udah pakai yang tadi gitu, nggak sampai KPK. Tapi di sini kita kenapa disuruh pakai? Karena kita dikasih gitu nilainya. Jadi pakai aja. Nah, berarti net present worth di tahun yang pertama, di tahun ke-0 gitu istilahnya adalah ini initial cost dikurangan, min 50.000. 10 min 50, ini kan berarti hitungannya adalah nanti di tahun ke-7 dia harus jual dengan 10.000, beli lagi yang baru 50 gitu kan. Nah, karena ini bentuknya adalah future, jadi PPF 8% 7. Tambah 20.000, ini market value-nya di tahun ke-10 gitu. Jadi kita hitung pakai PPF 10 gitu. Dapat 64076. Nah, nanti dapat ketika kita bikin NPW-nya, kita bikin di sini kan NPW itu adalah present lah istilahnya. Ya udah, berarti ketika kita mau cari EUAC, ya udah tinggal net present worth-nya kita bikin aja pakai Apple Pay gitu. Nanti dapat 9547. Ini cost-nya. Sementara yang kedua dengan cara yang sama, tapi kita langsung jual di tahun ke-10 gitu. Jadi kita nggak perlu beli lagi, dan kita juga jualnya 15.000 gitu, bukan 12.000. Jadi tinggal 75.000 sebagai cost, sama ini sebagai salvage value. Ini sebagai terminal value di tahun ke-10. Dapat segini nilainya. Kemudian kita bikin jadi EUAC, dapat nilai segini. Nah, karena balik lagi di sini ngitungnya adalah cost, ya udah kita pilih yang paling murah gitu. Oke, lanjut. Ini spreadsheet, silakan baca sendiri. Ini NPL ini akan kepake nanti. PPMT, wah nggak tahu. Ini gue nggak tahu. Nanti coba-cobain aja dulu. Oke. Nah, ini ada analyzing a loan with spreadsheet. Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi, tapi ini dikasih rumus dalam spreadsheetnya. Gitu. Loan of 2.400 berarti dipinjemin 2.400 nih. Misalnya siapa? Misalnya Kalina pinjam 2.400 gitu ke Belva. Terus habis itu interestnya 6% dengan 6 bulan. Ya udah, berarti Kalina bayar ke Belva per bulannya berapa? Kita tinggal cari aja A gitu. Oh udah 407 dapat. Kalau pakai Excel ya berarti kalian tinggal masukin PMT 0,005 itu dari sini. Nih, 6% dari sini, min 2.400 itu gini. Gitu. Kemudian, gue lihat lagi ke bawah. What is the balance due when halfway through a 48-month loan of 15,000 at 6% nominal rate? Kalau kita punya 6% nominal rate, gitu kan, dan ini kan hitungannya per month, berarti kita harus bagi dulu sama 12, dapat di sini 3/4 0,75%, gitu. Monthly paymentnya gimana? Monthly paymentnya berarti tinggal 15.000, ini kan sebagai present value ya. Kemudian 0,75% dan 48 karena di sini 48 month loan, gitu. Dapat 373,28. Ya udah, kalau kita mau pakai Excel ya udah tinggal PMT 0, enggak, ini harusnya 0,075 harusnya. Sorry. 6. Kenapa ya? Dulu. Gue penasaran, kenapa ini 6? Wait. Apa ini ke copy dari yang atas? Kayaknya ke copy dari yang atas deh. Ini harusnya masukin 48. Kemudian, nah, balance at the end of 24 months. Berarti tinggal 24 bulan lagi. Ya udah, karena kita udah punya A di sini, berarti kan dia setiap bulan akan bayar A gitu kan.
A gitu di sini. Sorry, kalau bayar harusnya ke bawah ya. Dia kan bayar A terus kan. Ya udah tinggal kita bikin aja dengan A-nya sebanyak ini, sebanyak 24 bulan. Terus kemudian kita cari present value-nya gitu. Dapat segini, 8170,78. Ini berarti rumusnya kita pakai yang present itu sama aja A P per A I, N gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Maria has a 30-year mortgage of $1,000 lagi. $100,000 at 7.5%. She just made her 12 payment. She also pays. Oke. Monthly paymentnya berapa gitu kan? Ya kalau kalian bicara monthly payment, ini berarti nggak kehitung gitu karena cuma bayar utangnya aja. Ini kan sebenarnya udah kewajiban dia gitu. Insurance and property tax. Kita seperti biasa karena ini ditanya adalah monthly payment, ya kan? Berarti kita harus punya di sini nominalnya kita bagi dulu 7,5% bagi 12 gitu, dapat di sini 0,625 gitu persen. 0,625%. Nah, ya udah tinggal kalian lihat aja gitu. Di sini berarti APP 0,25%, 30 tahun tuh berarti total bulannya berapa? 360 bulan. Dapat monthly paymentnya segini. Kemudian ditanya balance at the end of 12 months gitu. Berarti adalah sisa utang dia gitu. Ya sisa utang dia sisanya gitu 699 selama 348 bulan. Nah, segini dapatnya. Gitu. Kalau pakai si apa tuh? Excel berarti pakainya ini. 348-nya 348 bulan, 0,625 jadi persennya, 69921 ini. Gitu. Oke, kemudian oh iya, kalau misalnya ada yang nanya ini kenapa minus? Ya ini kan utang dia gitu. Dia istilahnya bayar gitu. Oke, kemudian if she pays extra 699,21 gitu. Berarti kalau ini kan dia bayar 69921 gitu. Nah, number of periods-nya itu berkurang. Jadi 339,5 gitu. Jadi ketika dia bayar tambahan segitu 69921, number of periods-nya ngulang 6,5 bulan gitu. Kalau nambahnya 89921 itu berarti ya udah ngulang. Berarti ngulangnya berapa nih? 10,9 bulan karena di sini cuma 337,1. Nah, mungkin ada yang nanya gitu kayak bayar di mana? Nah, ini bayarnya kita lihat aja. Kan ini NPAL min 69921 nih yang biasa gitu. Tapi di sini nilai utangnya dia dikurangin gitu. Nah, berarti dia bayarnya sekali. 69921-nya ditambah gitu. Misalnya di akhir periode apa gimana gitu. Atau mungkin di bulan ke-12 di sekarang dia bayar utangnya segini. Saya sebenarnya sorry. Gue salah ngomong. Harusnya 69921 ini dibayar sekarang gitu karena ngitungnya adalah pakai dasar sisa utang dia sekarang 99077. Jadi misalnya dia bayar sekarang tambahan 69921, berarti nanti periodnya ngulang 8,5 bulan. Dia bayar 89921, ya udah berarti period shortennya jadi 10,9 bulan. Nah, ini ada lagi. If she increase its total payment 110%. Jadi kan biasanya dia bayar 699,21 gitu. Tapi setelah bulan ke-12 dia naikin 10% gitu. Bayarannya dia. Ya udah berarti nanti ngulangnya adalah 101,5 bulan gitu. Atau ngulangnya berapa nih? Kira-kira 8 tahunan lebih gitu. Oke. Nanti kalau yang bingung ini emang ada susah, nanti kalau mau tanya-tanya aja. Ini capital recovery. Jadi, ketika misalnya kalian menginvest sesuatu itu, kalian misalnya invest di bank atau misalnya kalian membeli aset misalnya kayak tanah atau pabrik atau alat-alat gitu. Ada namanya initial investment P gitu. Atau ini adalah present ya. Jadi ketika kalian bayar, misalnya gini. Misalnya Sidik beli mesin stamping gitu buat di pabriknya, harganya misalnya $1 juta. Ya udah berarti $1 juta itu adalah P gitu. Kemudian ada lagi yang kedua. S gitu. S-nya salvage value. Nah, misalnya setelah 10 tahun si mesin stamping yang dibeli sama Sidik tadi itu udah phased out gitu. Jadi udah mungkin masih bisa dipakai tapi
bagi kita di pabrik itu udah adalah akhir masa kerja gitu. Mungkin karena produktivitasnya turun atau mungkin sering ada breakdown yang ngakibatin waiting time di line production gitu. Jadi udah harus dijual. Nah, ketika dijual ini adalah namanya salvage value gitu. Oke. Kemudian, nah tapi ini bisa aja S nih, misalnya gini. Di sini ada kata the S is zero if no salvage is anticipated. Misalnya, ketika tadi Sidik beli mesin stamping, di tahun ke-10 mesin ini udah jadi besi tua gitu, udah nggak bisa dipakai. Kan tinggal dibuang kan. Sebenarnya dibuang juga masih ada duitnya sih, dibayar uang. Tapi ya udah, anggapnya di sini adalah dibuang. Ya udah kalau dibuang si salvage value-nya 0 gitu. Nah, salvage value ini ternyata nggak selalu positif gitu. Dia bisa negatif when it will cost money to dispose of the assets. Misal, oke, gue ambil contoh misalnya gue sendiri. Gue kalau di Jepang meretelin mobil, karena rangka mobil itu nggak bisa dibawa ke sini, rangka itu harus dibuang gitu. Nah, rangka mobil ini ketika misalnya besinya udah besi tua gitu, maksudnya bukan yang bisa didaur ulang lagi atau mungkin udah dalam kondisi rusak, gue harus bayar ke si apa namanya, apa ya istilahnya, tempat sampah lah istilahnya, gue lupa bahasa Indonesianya apa istilahnya. Gue harus bayar ke tempat pembuangannya itu sejumlah duit gitu, supaya barang gue boleh masuk situ gitu, boleh dibuang di situ gitu. Macam-macam kok di sini juga ada, seinget gue, kayak misalnya kalian mau ngebuang sesuatu gitu kayak limbah, kan ya kalian berarti harus bayar gitu ke pengelola limbah. Nah, yaudah kayak gitu. Tapi di sini bukan salvage value kalau limbah ya istilahnya. Tapi gue cuma ngasih tahu aja kalau barang yang dibuang atau udah nggak dipakai itu nggak selalu kalian dapat duit atau nol gitu. Bisa jadi kalian bayar. Oke. Kemudian ada annual amount A. Annual amount ini bisa jadi annual operating cost (AOC) atau maintenance and operation. Nah gitu. Jadi kalau misalnya AOC ini udah bentuk A gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi jadi pakai paper A gitu. Atau maintenance and operation juga biasanya udah bentuk A gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi. Kecuali annual amount ini malah dikasih bentuk future-nya gitu atau bentuk present. Kadang-kadang ada soal kayak gitu. Jadi misalnya kalian dikasih tahu nih di tahun pertama kalian bayar gitu kontrak, misalnya kontrak service gitu, seharga segini. Nanti kalian cari annual maintenance cost-nya berapa gitu. Itu kadang-kadang ada. Kemudian ini udah. Ini ada lagi namanya AW. AW ini annual worth. Ya, ini yang tadi sih, kayak tadi. Kemudian ya udah. Di sini apa? Annual worth value is an alternative capital recovery for the initial investment B as stated in the estate and the equivalent annual amount A. Oke, annual worth itu berarti kalian harus punya CL atau capital recovery sama A. A-nya itu yang tadi gitu. Nih. Annual amount A. Oke. Capital recovery ini dari mana? Ya ini pakai rumus ini gitu. Sorry, gue buletin. Jadi misalnya ya anggap aja misalnya kalian di sini, misalnya gue bikin cash flow gitu. Jadi di sini kalian bayar 800 juta buat barang itu. Berarti capital recovery ini adalah A yang harus kalian bikin, ya kan? Di sini kalian harus buat berapa untungnya gitu supaya nanti bisa nge-recover 800 juta tadi. Gitu. Oke. Di sini, Lockheed Martin is increasing its booster thrust power in order to win more satellite launch contracts from European companies interested in opening up new global communications markets. A piece of Earth-based tracking equipment is expected to require an investment of 13 million, with 8 million committed now and the remaining 5 million expended at the end of year 1 of the project. Annual operating costs for the system are expected to start the first year and continue at 0.9 million per year. The useful life of the tracker is 8 years with a salvage value of 0.5 million. Oke. Calculate the CR, berarti ini adalah tadi capital recovery, AW berarti annual worth for the system. Berarti kita harus nyari ini dulu sih. Oke. If the corporate, nah ini MIRR ini adalah return rate gitu. Jadi misalnya minimum annual return rate-nya adalah 12 per year. Return rate ini maksudnya keuntungannya adalah 12 per year gitu istilahnya, return-nya. Jadi apa istilahnya? Minimalnya adalah 12% per tahun. Ini kan minimal nih karena kita pakai kasus jelek gitu. Oke. Gimana caranya? Nah, capital recovery. Nah, kalau misalnya sekarang gue kan berarti gini contohnya ya.
Kalau gue mau cari present value di sekarang, berarti kan gue harus punya 8 yang tadi. Sorry. 8 yang tadi sekarang sama 5 lagi. Itu adalah duluan gitu. Istilahnya. 5-nya duluan, sorry. 5-nya dibikin ke tahun ke 0. Jadi dapat 12,46 juta dolar. Itu adalah present value-nya. Gitu. Sementara, nah di sini capital recovery-nya berapa? Gitu. Capital recovery-nya berarti di sini min 12,46. Min 12,46 itu yang tadi 12,46 juta dibagi 8 tahun gitu. Oke. Berarti kita punya di sini adalah Berarti kita punya di sini adalah apa istilahnya? Cost-nya gitu. Karena di sini minus kan. Kemudian di sini 0,5 apa F12% 8. Ini kita lihat di sini. Salvage value itu 0,5 gitu. Berarti capital recovery-nya modal kita di awal nih kita bikin jadi A sama di sini. Ini adalah salvage value-nya gitu. Nah, dapat di sini capital recovery-nya adalah minus 2,47 gitu. Nah, di sini tanda minusnya apa gitu. Ya udah berarti capital recovery-nya ke bawah posisinya gitu. Karena minus kan. Oke, kita lihat lagi di atas. Oh, annual worth-nya belum kita hitung, sorry. Oke. Sorry, belum ya? Salah. Oke. The correct interpretation of this result is very important to Lockheed Martin. Oke. Jadi, ketika misalnya kita punya TK tadi, gitu kan. Kenapa tadi gue bilang 2,47 itu ke bawah gitu. Nah, kita misalnya punya apa istilahnya? Yang tadi, barang yang tadi, si TK tadi, itu dia minus 2,47 ke bawah gitu kan. Itu kenapa? Nah, berarti seminimal-minimalnya si Lockheed Martin ini harus punya 2,47 juta gitu setahun. Jadi, dalam 1 tahun, seminimal-minimalnya kalau nggak mau rugi, Lockheed Martin tuh harus punya 2,47 juta gitu keuntungannya. Ini bukan keuntungan, sorry. Apa sih? Belum untung ya. Maksudnya, yang didapat pendapatannya itu minimal adalah 2,47 juta dolar. Itu cuma buat nge-recover sih. Karena namanya aja kan capital recovery gitu. Berarti cuma merecover si modalnya doang gitu. Itu belum untung gitu. Dan ini pun nanti kan tadi kalau misalnya kita ngitung CL itu kita nggak include sama A kan, yang annualnya gitu. Nah, ini belum include gitu sama annual operating cost-nya 0,9. Nah, ya udah, berarti annual worth-nya gimana? Annual worth-nya ya udah. Berarti kan di sini kita punya berapa nih? Kalau kita bikin ya. Gue bikin di sini. Di sini udah 2,47 gitu. Per tahun ya. Terus per tahun tambah lagi 0,9. Ya udah, berarti totalnya adalah 3,37 gitu. Berarti dengan 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 kondisi seperti ini, si Lockheed Martin itu per tahun ya udah harus dapat 3,37 dolar pendapatannya. Itu dan dia posisinya adalah belum untung gitu. Karena itu cuma buat nge-recover si capitalnya dan buat bayar annual operating cost gitu. Ya udah. Karena misalnya annual cost-nya adalah segini, ya udah, berarti kita punya cost lagi, ngulang lagi gitu. Berarti ke bawahnya adalah 3,37 juta setahun gitu. Pengeluaran istilahnya. Nah, supaya kita bisa merecover si capitalnya dan kita juga jadinya tahu gitu annualnya kita harus dapat berapa totalnya, ya udah berarti kita harus dapat 3,37 juta pendapatannya apa tahun gitu. Kalau kita pendapatannya cuma segini, kita nggak bisa bayar ininya annual operating cost gitu. Udah sih habis gitu dong. Oke, thank you guys.